Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Segala puji bagi Allah, Tuhan penguasa alam semesta. Semoga rahmat dan karunia tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya semuanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Untuk teman-teman yang menyukai video ini, silahkan tekan subscribe-nya dan like video kami dan bagikan kepada teman-temannya. Jika merasa video ini bermanfaat, silahkan dibagikan kepada teman-temannya. Dan jangan lupa juga untuk meninggalkan komentarnya. Jadi nanti saat hari kiamat, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan diriwayatkan juga oleh Imam Tirmizi, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Iqra'ul Qur'an, bacalah Quran. Karena Quran ini nantinya akan menjadi syafaat bagi kita. Kalau tidak bisa membaca 30 juz, minimal bacalah Al-Baqarah, bacalah Al-Imran. Nah, Imam Nawawi menjelaskan dalam bukunya, kata Nabi orang dulu saking cintanya dengan Al-Baqarah, sebelum tidur baca Al-Baqarah, bangun tidur baca Al-Baqarah, selesai sholat baca Al-Baqarah terus yang dibacanya. Nah, jadi kalau hadis tadi kalau diteruskan, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'til yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Al-Baqarah ta'awala Imrana. Nah, ta'awala Imrana. Nah, Al-Baqarah ta'awala Imrana. Nah, Al-Baqarah dan Al-Imran ini akan menaungi kita dengan awan nantinya. Orang lain ini kepanasan ini, lagi sibuk hisab, lagi pontang-panting. Orang lain berpikiran cepatlah aku dihisab, karena udah pontang-panting ini sana sini udah pontang-panting, kepanasan ini segala macam, kehausan. Nah, yang ada 7 orang, Allah memberikan naungan kepada 7 orang di hari kiamat nanti. Nah, yang sering baca Al-Baqarah dan Al-Imran ini dinaungi dengan awan. Nah, di antara 7 ini, apabila ada salah satu di antara 7 ini sering baca Al-Baqarah dan Al-Imran, dia keluar dari yang 7 ini, tetap awannya ngikut kepada dia. Awannya ngikut sama dia. Nah, sementara yang tidak baca Al-Baqarah dan Al-Imran ini, kalau dia keluar dari rombongannya tadi, awannya tidak ngikut dengan dia. Nah, saking spesialnya Al-Baqarah dan Al-Imran. Maka bacalah Quran, Iqra'ul Qur'an, bacalah Quran dan laksanakanlah salat sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat ke-78, aqimis sholata lidulukis syamsi. Laksanakanlah salat. Aqimis sholata, laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu zikir. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat ke-28, qulubuhum bizikrillah. Hati mereka akan menjadi tentram dengan mengingat Allah, hanya dengan mengingat Allah dengan salat. Salat itu zikir. Jadi yang kita tahu selama ini, kebanyakan orang-orang mengetahui zikir itu astagfirullah, Allahu akbar, subhanallah. Bukan cuma itu saja zikir. Salat itu sesungguhnya zikir. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat ke-28, qulubuhum bizikrillah. Hati mereka
menjadi tentram hanya dengan mengingat aku, hanya dengan mengingat aku, hanya dengan melaksanakan sholat. Nah, di dalam Al-Quran surah Toha ayat kedua, ayat ke-14, dalam Al-Quran surah Toha ayat ke-14 Allah juga berfirman, aqimis sholata li zikri, dan laksanakanlah sholat. Aqimis sholata, dan laksanakanlah sholat li zikri, laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Nah, zikir, sholat itu zikir. Dalam Al-Quran surah Toha ayat ke-14 ini disebutkan Allah, aqimis sholata li zikri, zikir, zikir. Laksanakanlah sholat, zikir. Laksanakanlah sholat untuk mengingat aku, zikir, kata Allah. Nah, jadi sholat itu sesungguhnya zikir. Sebagaimana firman Allah juga di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat ke-45, ujung ayatnya, anil fahsya'i wal munkar wala zikrullahi akbar, wala zikrullahi akbar, dan laksanakanlah sholat. Wala zikrullahi akbar, dan laksanakanlah sholat. Zikir, sholat itu zikir. Nah, sesungguhnya sholat itu zikir. Karena sholat itu sesungguhnya bukan hampa makna, Pak, Bu, bukan hampa makna. Sholat itu sudah ada manfaat dan fungsinya untuk diri kita sendiri. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat ke-45 yang saya sampaikan tadi. Sesungguhnya innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu, innas sholata, sesungguhnya sholat itu, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat itu anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari perbuatan fahsya dan mencegah dari perbuatan munkar. Apa itu fahsya? Fahsya keburukan yang diingkari oleh syahwat, bersumber dari syahwat. Contoh pornografi, LGBT, porno aksi. Kalau ada orang yang rajin sholat, apalagi rajin sholat ke masjid, masih suka nonton porno, masih suka melakukan porno, atau dan segalanya lah, segala jenisnya lah, segala macam, berarti ada yang salah dalam sholat. Sementara apa itu mungkar? Anil fahsya. Tadi yang pertama fahsya. Kalau mungkar, anil fahsya iwal mungkar. Apa itu mungkar? Mungkar itu keburukan yang diingkari oleh hati. Contohnya nafsu perut. Sumbernya dari akal dan nafsu perut. Contohnya korupsi, maling, itu maling Honda, maling mobil, maling kompor gas, maling HP, itu mungkar itu. Kalau ada orang yang rajin sholat masih suka maling, atau bahkan membohongi orang tuanya, masih suka bohong sama orang tuanya, masih suka bohong sama istrinya, masih suka bohong sama anaknya, itu ada yang salah dalam sholatnya, itu ada yang salah. Silakan dicek, silakan kalau nggak percaya, silakan dicek. Jadi Allah memerintahkan kita untuk beribadah itu sudah ada maknanya dan fungsinya. Orang yang sholatnya benar itu dia akan ingat Allah, Pak. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat ke-103. Nah, ini mengenai orang yang sholatnya benar. Orang yang sholatnya benar itu dia akan ingat Allah. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat ke-103. Fa'idha qadaytumus sholata fadhkurullah. Orang yang sholatnya benar itu dia akan ingat Allah. Fadhkurullah, dia akan ingat Allah. Qiyamau, saat tegak dia akan ingat Allah. Wa qu'udaw, saat duduk dia akan ingat Allah. Wa ala junubikum, dan dimanapun dia akan ingat Allah. Dia sedang sama istrinya ingat Allah, saat bekerja ingat Allah, saat di kantor ingat Allah, saat berjalan ingat Allah. Nah, jadi dia akan ingat Allah. Itu orang yang sholatnya benar. Nah, jadi laksanakanlah sholat, berdoalah kepada Allah, pintalah kepada Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Ghafir ayat ke-60, uda'uni, pintalah kepadaku, kata Allah, astajib lakum, maka akan kukabulkan. Pintalah kepadaku, maka akan kukabulkan. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan Allah. Semua doa dikabulkan Allah.
Lalu kenapa Ustaz doaku tidak dikabulkan Allah Ustaz? Berarti belum saatnya dikabulkan Allah. Belum saatnya. Bukan tidak dikabulkan, tapi belum saatnya. Sama seperti anak kecil. Anak kecil, anak-anak umur 2 tahun, 3 tahun, minta pisau. Apakah kita kasih pisau? Kalau dikasih pisau nanti cucuknya diri, nanti cucuk perut, nanti cucuknya perutnya mati dia. Macam mana? Nah, sama kayak gitu kita berdoa itu. Kalau sudah saatnya, maka Allah akan berikan langsung. Tapi kalau belum saatnya, Allah gantikan dengan yang lain.